Muhammad berzina. Mengutip dari Liputan 6 Surabaya, Nabi Muhammad dituduh zina. Gempa laporkan TikTokers Prof. Dr. Metatron ke Polda Jatim. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Penistaan Agama, Gempa, melaporkan nama TikTok Prof. Dr. Metatron LC ke Unit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Laporan itu terkait dugaan tindak pidana penistaan agama Islam dan penyebaran kebencian terhadap kitab suci Al-Quran. Alwi menambahkan, selain itu TikTokers Prof. Dr. Metatron LC tersebut juga beberapa kali melontarkan kalimat dengan tuduhan dan fitnah serius kepada Nabi Muhammad SAW. Narasi mereka begitu melukai saya sebagai umat Islam, karena Nabi Muhammad dituduh dan difitnah berzina dengan pembantunya, berbuat asusila, dan punya grup WhatsApp dengan Allah, ucapnya. Sementara itu, penasehat hukum pelapor, Mahrus juga telah melampirkan bukti-bukti penguat sebagai dasar pelaporan seperti rekaman video, printout nama channel YouTube dan nama akun TikTok Prof. Dr. Metatron, LC, Bukti-bukti semua sudah kita lampirkan, dan bahkan bukti yang mengarah ke nama seseorang yang diduga berinisial EH sudah kita serahkan ke penyidik, ujar Mahrus. Mahrus menambahkan, dasar hukum pelaporan kliennya tersebut karena ada aturan hukum positif negara kita yang dilanggar. Pelaporan ini dasarnya sudah jelas, yaitu pelanggaran atas UU PNPS nomor 2 tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan penodaan agama, KUHP pasal 156A dan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 UU ITE 2024, ucap pengacara lulusan Pascasarjana Ubara Surabaya ini. Untuk itu saya mengajak kita melihat bahwa bukan hanya Metatron yang melakukan penistaan. Bagaimana dengan Zuma? Berikut adalah video Metatron dan Zuma. Oke ya, tadi aku nanggapin bahwa tadi menarik ya, bahwa dikatakan meninggal, bahkan tadi ada yang katakan itu nggak meninggal, padahal Abu Bakar tuh udah mengatakan bahwa kalian semua yang menyembah Muhammad itu artinya berhentilah menyembah Muhammad. Itu ada di dalam hadis dan di dalam sirah. Sebentar saya buka sirahnya ya. Di dalam sirah ya dikatakan tadi nggak dijawab ya, bahwa Muhammad itu ternyata tidak dibuka bajunya pada saat dimandikan. Ya. Tidak dibuka bajunya pada saat dimandikan. Tadi nggak dijawab, padahal di dalam sirah terjawab. Nah, pertanyaannya gini. Kalau dia tadi katanya Zuma itu kuburannya jasadnya harum, lantas kenapa dia dikubur gitu? Kalau dia wangi ya dibiarin aja gitu. Kalau teman-teman pernah liburan ke Toraja itu mayat itu ditaruh di kamar gitu aja. Kenapa nggak ditaruh dibiarin gitu ya? Kenapa dikubur? Artinya kan bau gitu. Coba dikasih alasan yang tegas ya. Dan saya tadi membuka hadis yang dikasih sama Zuma itu di dalam Sahih Bukhari 3667 itu kok isinya malah jenggot Abu Jahal isinya. Ya. Perlu saya open cam nggak? Kok malah jenggot Abu Jahal? Boleh, boleh dong. Nih, sebentar. Di pause dulu. Sebentar, pause. Ya. Tadi katanya dulu, Bang. Nih. Kan si Zuma bilang Bukhari 3667. Loh ini kok malah ceritanya siapa ini? Kamu cerita siapa? Abu Jahal. Kamu kasih data yang betul dong. Masa reputasinya udah internasional begini ngasih data ngawur-ngawur gitu. Tadi saya catat, saya cek. Terus tadi buku yang kamu sebutkan itu sebentar. Kok juga nggak ada ya? Saya buka tadi buku yang kamu katakan itu Musnad Al-Qasas Al-Kubro halaman 492. Itu juga nggak ada isinya. Coba kamu tunjukin, ada nggak datanya tadi? Ya. Oke, pertanyaan saya mungkin itu aja. Terima kasih. Lanjut, Pak. Baik, waktunya sudah habis. Silakan. Duluan. Waktunya udah habis, Bang Ade. Nanti aja. Oke, siap. Bang Zuma atau Bang Kores yang duluan ngejawab, silakan. Ya, silakan Dinda Kores. Dinda Kores. Monitor, Bang Kores. Oh, mungkin tunda dulu. Bang Kores lagi di YouTube kali. Ya, baik. Tadi ketika saya membahas ini ya, ini terkait dengan
apa yang diterangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan wafatnya beliau. Ya, jadi terdapat sebuah kisah yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW dinukilkan dalam Sirah An-Nabawi. Ya, ketika kemudian beliau menceritakan tentang sakitnya dirinya, dia sudah menyampaikan sebelumnya bahwasanya apa yang diuraikan terkait dengan ayat Al-Quranul Karim itu berbeda dengan apa yang diceritakan tentang dirinya yang berdasarkan tentang pribadinya. Dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham diceritakan tak lama menjelang wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sakit dan suhu tubuhnya meninggi. Lalu di sana kemudian dia menceritakan keadaan dirinya bahwasanya apapun yang terjadi itu jangan kemudian beliau ini dianggap sama seperti diperlakukannya Nabi Isa alaihissalam oleh kaumnya, oleh umatnya. Sehingga beliau bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, tenanglah kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, lihatlah pintu-pintu masjid yang terbuka. Artinya bahwasanya selama pintu masjid itu terbuka, artinya Islam itu tidak akan pudar meskipun baginda Rasulullah Muhammad SAW itu telah meninggal dunia. Maka reaksi kemudian Umar Abu Bakar saat wafatnya kemudian Rasulullah Muhammad SAW ini itu diceritakan di dalam Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq. Ketika beliau menceritakan ada orang-orang munafik yang menganggap Rasulullah Muhammad SAW itu sudah wafat. Sebenarnya Rasulullah itu tidak wafat. Beliau itu tidak wafat, sama seperti Nabi Musa yang kemudian kaumnya menganggap bahwa Nabi Musa itu telah wafat. Pada sesungguhnya dia itu terangkat sama seperti Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, Bung. Jadi kalau saya tadi salah menyebutkan data, mungkin saya keliru ya, saya hilap. Nanti coba saya akan mencarikan Anda hadis yang berkaitan dengan hal yang saya sebutkan tadi. Silakan Dinda Kores. Salah ya, tapi Iya, saya hilap menyebutkan data saya itu ya. Oke. Si Edwin Iya, bilang iya, gak betul. dijawab. Lah tadi gua bawa Sunan Tirmizi 917 itu nggak dibahas sama lu. Nyimak lah, Bre. Baik, di mute Ini dulu loh. ya Bang Metratron. Silakan Bang Kores, di mute dulu Bang Metratron. Nah, siap. Ini loh Sunan Tirmizi 917, my bre. Tuh. Tunggu ya, gua open cam dulu. Nabi SAW dikafani memakai 3 potong kain putih dari Yaman. Di dalamnya tidak ada baju yang dijahit ataupun penutup kepala. Tuh, udah gua kasih. Kok nggak dijawab? Kayak mana lu? Ngerokok nggak tapi tell me. Nah, apa ya? Jadi gue bahas apa lagi anjir? Oh iya, ini aja deh. Yesus, mana ini Yesus disalib? Nggak ini, apa namanya? Yesus disalib cuma 3 jam itu mati itu. Mana itu jawabannya? Kalian membenarkan sama kayak orang Kristen yang mati belum ada di sorga? Membenarkan juga. Nah, lagi-lagi kan pengajaran dari Kores ini tidak pernah diajarkan di gereja. Taunya dari Kores gitu kan, mengenai apa yang ada. Akhirnya apa kalian? Sakit hati jadinya, kan gitu. Selamat datang di kebenaran. Host izin, Gitu. izin nih. Enggak, pertanyaannya Bang Kores coba dipertegas. Di mute Aku dulu, belum ngerti. waktunya di mute dulu, waktunya di mute dulu. Iya, di tolong. mute dulu, Bang. Di mute dulu biar ditambahin nanti. Enggak apa-apa ditambahin. Ya udah, Nggak apa-apa. itu pause ya waktunya. Iya, di pause Ya, aja, Bang. Jadi gini, Gua- nanti gimana, nanti Bang? lu jawab di sini ya, adik-adik lu Iya. jawab di sini. Gue seneng dijawab nih malah. Oke. Penyaliban itu, Bre, penyaliban itu kita pakai fakta medis ya, fakta medis. Nah, di sini bisa lihat lo di NCBI. NCBI ini dilindungi oleh Undang-Undang Hukum Amerika Serikat. Makanya dia government historical evidence untuk penyaliban. Kalau korban disalib kepalanya di atas, itu bisa menghabiskan beberapa hari, bukan beberapa jam, Bre. Di atas kayu salib sebelum jangan dijalanin, ini si Aderio nanya. Sebelum mereka mati. Teknik yang digunakan orang-orang Roma untuk memperlama kematian adalah mematahkan kaki yang ada di bawah lutut dengan instrumen tumpul, maksudnya benda tumpul, alat tumpul gitu. Nah, ini Yesus lu disalib jam berapa? Ada yang ngomong jam 9, ada yang ngomong jam 12. Matinya jam 3, sepakat gitu. Sehari belum nyampe udah mati. Dosa apa yang ditebus kalau cuma disalib 3 jam tuh dosa apa?
Kayak gitu. Kalau mau kita perparah lagi ini kasusnya, Maibre, Yesus lu disalib, matinya di kayu salib, bangkitnya di goa. Apa? Mau sulap? Iya, mau main sulap di sini. Lu kalau mati di kayu salib, bangkit dari kayu salib gitu loh. Jangan ada pertunjukan sulap di sini. Aku nggak ngerti. Gitu. Sulap tuh gimana, Bang? Aku nggak ngerti ini gimana tuh maksudnya. Sulap tuh gimana, Bang? Yesus bangkitnya di kayu salib atau di goa? Mungkin itu nanti di TikTokan aja. Lo kok di goa? 30 menit, Lu gimana sih? Maksudnya gimana? Oh ya udah, ini gua lanjut lagi ya. Ini waktu gua. Enggak. Udah. Dibuka. Kita Bentar, lanjut Ini kan aja ya. pertanyaan-pertanyaan nggak penting Lanjut gitu dulu, loh. Bang Rion. Nanti Loh. kita ada sesi lagi, Bang Rion. Lu kalau maksudnya gini ya Derion, kalau memang Tuhan lu Ya udah, Tuhan, nanti kalau kita memang tambah Allah lu lagi adalah nanti. Yesus itu 3 bulan di kayu salib, jangan 3 Bang Kores, jam. Dilanjut dulu nanti. Sama, ada nah sesi parameter itu TikTokan. lu dapat dari mana, Bang? Bang Kores, Parameter udah itu Bang lu dapat dari Kores. mana? Kita lanjut dulu. Karena Tuhan itu tidak payah, Bre. Enggak, bukan. Gue pengen tahu Udah Bang parameter Rion, lu kita apa itu. lanjut. Gua nih, Bang, Sabar gua Derion, ini orang waktu gua, akademisi, waktu Bang. gua. Lu Iya. malah jadi emosi. Sabar Kan ya. limit, Bang. Ini kan lagi di stop, Bang. Ini kan nggak ada waktu. Tenang aja. Calm down. Ini kan nggak ada waktu. Iya ya gini ya. Ya udah kalau mau Oke, kita kalau lu mau lanjut lanjut ya. Iya. Nanti Lu ini harus banyak di belajar, sesi lu, Bang. TikTokan aja ya. Siap. Gimana Dilanjut sih dulu mau? waktunya. Silakan Bang Kores. Ya udah, oke kita lanjut ya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan mudah dari siapa namanya itu Edwin Huta Barat sudah dijawab oleh hadis yang dibawakan Gurunda dan juga hadis yang gua bawakan gitu ya. Yang gua mau tanggapi sekarang soal Flavius Josephus. Apa tuh? Apalagi ini motong-motong mulu tiap gua ngomong. Waktu gua lihat itu Bang, berkurang. Hadisnya salah. Woi. Waktu di pause. Ya, Bang Kores lanjut. Iya, yang Parameter saya apa? maksud itu sorry ya. Di hadis riwayat Ahmad Musnad 4 187. Sorry. Sip. Nah, itu udah dibenerin. Perkara gitu doang rewel banget. Ya waktu gua hilang berapa tuh? 30 detik waktu gua hilang. Tuh, Bang. Kores, gak ada waktu, Bang. Tadi kan udah dimatiin. Itu Iya, 55 silakan. tadi 117. Dilanjut dulu Bang Kores, Balikin, silakan dilanjut. gue perintahin, balikin. Kasih dia waktu. Ya, Udah, Bang Kores, 117 tadi gua lihat kok. Bos kok. Lanjut. Ya, oke. Nah, sekarang gua mau menanggapi soal Flavius Josephus, ya. Flavius Josephus lu perhatikan di sini, Flavius Josephus. Ini suka bohong-bohong aja kerjanya ini orang-orang. Nah, Testimonium Flavianum. Nah, kita buka ya. Kenapa disebut Testimonium Flavianum ketika ada buku namanya Antikitis, tapi istilahnya ini dibedakan? Karena itu adalah sebagaimana yang dijelaskan di sini, Maibre. Nih, lu baca di sini ya. Nih, di Antikitis punyanya Josephus itu telah dianeksasi oleh kawan-kawan Kristen sehingga ditambah-tambahkan. Mana si Yesus itu? Yesus. Nah, ini. Nah, di Antikitis yang memiliki 2 referensi terkenal tentang Yesus, yaitu di buku 20 sama di buku 23. Ini tidak datang dari Josephus sendiri. Could not have come from Josephus. And undoubtedly, dan tidak diragukan lagi, ini direpresentasikan oleh a letter Christian copyist. Orang-orang penyalin beragama Kristen, dar selamat datang di kebenaran. Itulah kenapa gua bilang semua ahli sejarah sepakat Yesus lu mati tidak bangkit. Terima kenyataannya, Bre. Fakta sejarah tidak bisa dipatahkan oleh asumsi teologis. Thank you Elia Miron. 2 menit untuk bertanya. Habis ini langsung tanggapan dari 3 round tadi ya. Habis dijawab sama pihak kekristenan. Akan dilanjut Bang Kores. Oke, Udah, Gurunda ada apa apa, nih? Aku masuk Iya, silakan. duluan ya. Silakan. Ya, jadi gini ya kawan-kawan, fakta medis itu semua fakta. Lu cari di dunia digital ya. Orang disalib itu pasti pertamanya disiksa dulu, dicambuk, disuruh gotong kayu salibnya sendiri gitu kan. Lalu kemudian disalibkan. Dengan segala kesiksaan tersebut, fakta sejarah menyatakan disalib itu 3 hari minimal lu baru mati. 3 hari. Kenapa? Karena yang dipaku bukan pala lu, tapi tangan sama kaki gitu. Ini Yesus lu yang lu anak Allah yang maha tinggi kan, gitu ya. Yesus lu yang lu firman Allah kan. 3 jam disalib udah meninggal. Dosa manusia yang mana yang bisa ditebus kalau 3 jam disalib cuma udah meninggal? Itu satu. Yang kedua ini yang mesti lu counter ya kawanku. Yesus lu ketika mati di kayu salib bangkitnya di mana? Kalau di goa itu sulap. Tapi kalau bangkitnya di kayu salib, gua benarkan iman lu. Ya, buktikan itu. Thank you, silakan Gurunda.
Ya, saya masih berputar ke situ, masih seputar ini. Seputar terkait siapa yang mencabut nyawa Tuhan kalian. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas diterangkan bahwasanya yang disebut Tuhan itulah yang mematikan. Elohim, Memit, Amekaye, Morid, Sheol, Paya'al. Jelas itu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Lalu Tuhan menurunkan ke dalam dunia orang mati. Nah, pertanyaan saya, siapa yang membunuh dan mencabut nyawa Yesus? Itu loh. Nyawa Yesusnya ini kan dicabut sampai dia meninggal, sampai dia mati kan, jadi mayat kan. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mencabut nyawanya? Kan ada yang mencabut nyawanya. Tidak mungkin tidak ada. Karena ada yang mematikan, ada yang menghidupkan. Nah, untuk membuktikan bahwa kalian itu salah sembah, yaitu manusia, Yesus ini mutlak. Ada yang mematikannya, ada yang mencabut nyawanya. Siapa? Gitu loh. Ya, itu dulu fokus ke situ. Silakan mau Bang Kayapas atau Bang Aderion. Lanjut Bang. Iya. Tadi ini lawak atau gimana ya? Tadi jenggot Abu Jahal ini lagi dibuka ya, isinya malah jangan berbicara malam kecuali pada 2 orang. Coba di mute, di pause sebentar, saya buka nih. Ini sebetulnya gimana sih? Nih, tadi yang nyuruh buka Mustad Ahmad 4187 ini siapa? Ya. Kok 187 ya? Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidak boleh bicara malam kecuali pada 2 orang atau salah satu dari 2 orang. Maksudnya apa ini? Ya, gak jelas. Udah wajar sih, namanya juga masih Islam ya. Cuma tadi pertanyaannya, siapa orang Yesus tentang mati 3 jam ya. Saya coba paralelisasi ini. Mudah-mudahan paham ya dengan menjawab. Taruhlah Yesus itu Isa, seperti apa tuduhan kalian? Di sini di dalam Al-Qur'an ya. Oh, nggak sama bre, nggak sama. Nggak mau. Bentar. Jangan dipotong ya. Kalau potong pause dong, Mahardika. Di sini justru dikatakan wahai Allah berfirman ketika wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkat kamu. Jadi Nah, apa Edwin nggak sama, Yesus sama Nabi Isa nggak sama, beda. Sebentar ya, makanya Beda bre. Ya. Ternyata saya nggak oke lah, beda ya. Tapi di sini ada satu orang sejarawan. Nah, sekarang nggak nyambung dong kalau dibahas out of topic jadinya. Sebentar dong. Ini kan kita katanya nggak boleh Al-Quran. Saya pakai orang ini aja, Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq, Iya. orang yang ada di abad 9 mengatakan bahwa orang-orang Nasrani menduga bahwa Tuh itu di situ Nasrani, bre, bukan Kristen, bukan, beda. Nasrani Kristen beda, Yesus Isa beda. Jangan dipotong dong, hargain dong. Topik Bang Metraton. Jangan out topik. Jangan dipotong, fokus aja di Yesus. Sebentar, jangan dipotong. Di pause waktunya kok, di pause kok waktunya. Jangan out topik maksudnya. Fokus di Yesus saja. Ya, sabar ya. Di sini Allah mematikannya selama saat 3 jam pada permulaan siang hari, yaitu ketika Allah mengangkatnya kepada dia. Jadi Allah mematikannya 3 jam. Nah, ini tanya aja sama Allah. Terus dikatakan Ishaq Ibnu Bishr meriwayatkan dari Idris dari Wahab bahwa Allah mematikannya selama 3 hari loh. Katanya nggak mati. Tapi ini semua penulisnya Islam dan mengatakan Isa itu mati. Nah, ini kamu mesti selesaikan dulu permasalahannya. Kalau Yesus bangkit, jelas Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan Rasul Thomas menyucuk. Dia mengatakan, sebelum aku menusuk bekas paku di tangannya dan lambungnya, maka aku nggak percaya. Saat Rasul Thomas menusuk, dia percaya dan dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, jadi itu juga sekalian menampol pemahaman yang mengatakan bahwa Yesus diambil sama malaikat pencabut nyawa. Di dalam kekristenan tidak ada. Karena tadi saya sudah bacakan dalilnya, Yohanes 10 ayat 17. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada yang bisa mengambil dari diriku. Dan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jelas itu. Ya. Tadi justru pertanyaan kenapa kalau mayat tadi katanya wangi, kenapa dikubur? Tadi nggak dijawab itu ya. Malah dijawab ini. Hadis jenggot sama hadis ngomong tengah malam nih. Ya. Lanjut, Pra. Tentang masalah kalau di satu statement
tertentu tadi disebutkan Muhammad adalah itu membuktikan ada rion bahwa baginda Muhammad adalah manusia biasa. Tapi sekarang dinyatakan bahwa dia tidak mati. Nah, berarti bukan manusia biasa. Berarti ini bukan manusia biasa karena dia nggak mati. Faktanya Pak, kalau di dalam ini teman-teman Islam itu, walaupun di dalam internal Islam itu juga berdebat itu tentang Nabi Idris itu nggak mati Pak. Itu konkret itu, dia tidak mati. Nasibnya seperti apa? Dia bukan manusia biasa berarti. Bagaimana pertanggungjawabannya? Mana yang lebih luar biasa? Nabi yang tidak mati tapi diangkat, dan bagaimana bagi Muhammad? Muhammad itu meninggal. Kalau kami bisa menjelaskan, saya ini Bang Juma, kami bisa menjelaskan tentang Henok dan Elia, itu bisa menjelaskan. Kamu gimana? Never, nggak akan bisa Bang Juma, itu nggak akan bisa jelasin itu. Kecuali berdebat kamu sama ulama, pasti. Aku bisa jamin nih Bang Juma itu pasti kelabakan, pasti. Aku jamin. Ya hadis aja salah terus pra, gimana lagi bahas itu? Hadis aja salah bolak-balik. Iya, kan ada kan nabi yang tidak mati. Nah itu gimana? Itu levelnya apa? Manusia biasa atau manusia luar biasa? Sementara baginda Muhammad tidak mati kamu sebut. Maksudnya gimana? Nah, ini pertanyaan kita yang dijawab ini atau apa ini? Pertanyaan kita kan, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Loh, Bang, matiin. Apa udah jawabannya? Apa? Siapa? Tidak ada Bang Juma. Berarti dia nggak mati dong? Bukan begitu. Kan abang kan nanya, pertanyaan abang ini Bang Juma. Abang kan nanya siapa yang mencabut, kan begitu. Jadi gini, abang mesti membuktikan bahwa ada proses pencabutan nyawa. Lah, kan gitu. Benar atau enggak? Orang mati itu pasti nyawanya dicabut. Nanti ditanggapi. Siapa yang bilang pasti? Dulu Aderion. Siapa yang bilang pasti? Siapa yang bilang pasti? Siapa yang bilang pasti? Siapa? Selesaikan dulu ya Aderion, Bang Juma di. Itu debat, kita debat loh. Kita debat loh situ. Kita debat dong selesai sesi ini, dijawab. Serius, lu debat dong situ Bang. Lu akan mangap Bang. Serius. Dijalanin, silakan. Iya, waktu dijalankan. Silakan Bang Aderion lanjut. Apa nih? Ngapain nih? Aku nanya atau gimana? Tentang pertanyaan. Selesaikan timernya. Selesaikan. Iya, tentang ini, tentang masalah Bang Juma yang mengatakan bahwa baginda Muhammad itu adalah bentuk membuktikan kalau dia adalah manusia biasa. Loh, ada yang lebih luar biasa dari beliau. Bahwa ada nabi dalam Islam tidak mati. Enggak, yang mencabut nyawa Yesus itu siapa? Loh, kami berulang kali kami sudah menjelaskan itu Bang, bahwa tidak ada pencabutan, itu konsepnya Islam. Itu konsep Islam. Kami sudah menjawab itu Bang. Gimana sih Bang? Sudah Bang Juma sudah di-mute. Bang Aderion lanjut dulu. Kan sudah dijawab oleh kami, oleh rekanku kan, disebut tidak ada konsep pencabutan nyawa, itu tidak ada Pak. Nah, kecuali kamu bisa membuktikan bahwa nyawa itu dicabut. Di mana? Nah, di mana itu? Kalau ada, kamu kasih ayat itu, baru kamu timpakan kepada kami. Ini siapa dia yang mencabut? Nah, baru fine. Mencabut itu kan itu konsep Islam, Pak. Bukan konsep Kristen, Bang Juma. Itu bukan konsep Kristen. Gak ada mencabut nyawa. Konsep pencabut nyawa itu nggak ada. Berulang kali kami jelaskan itu. Nah, silakan. Lanjut Bang Juma. Sekarang sesi tanggapan dari round 1 sampai 3 ya. Waktunya berapa menit? Per narasumber 5 menit atau gimana jadi 20 menit? 5 menit. Sini aku mau open cam. Baik, dari Kristen dulu silakan dimulai tanggapan dari. Gua dulu lah. Oh, dari Muslim dulu. Kan tadi baru Kristen. Iya. Yuk. Dari Muslim dulu. Ya, Afwan ya, Gurunda aku duluan ya. Menanggapi ya, Bang Kores 10 menit waktu. Iya. Oke. Ya, jadi ini Ibnu Katsir dibawakan oleh Metatron gitu. Dalam rangka menghindar dan mengelak dari pertanyaan Kores, kenapa Tuhan dan juru selamatnya orang Kristen 3 jam di atas kayu salib mati? Kan gitu. Akhirnya dia pun mencari remis. Nabi Isa dan Yesus sama. Gitu dia. Nih, tafsir surah Ali Imran ayat 55-58.
Soal mematikan 3 hari dan 3 jam itu bukan dari Allah kawanku. Itu dari Ali ibnu Abu Thalhah. Itu satu. Yang kedua Muhammad ibnu Ishaq. Tapi disimpulkan oleh Imam Matar Al-Waraq mengatakan yang dimaksud ialah sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dari dunia, tetapi bukan wafat dalam arti kata mati. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Jarir bahwa yuwafihi artinya mengangkatnya. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wafat dalam ayat ini ialah tidur seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya Al-An'am ayat 60. Selamat datang di kebenaran. Jangan lu takia Korintus motong-motong dalil di dalam Islam gitu ya. Jadi sekarang gini aja deh, gua akan bertanya kepada kawan Kristen yang menyamakan Yesus dan Nabi Isa, kenapa lu mengimani tafsir Ibnu Katsir ya? Dan juga tolong dijawab, kenapa Sebentar Bang Kores, Tuhannya di-mute dulu, ya, sebentar kenapa? di-mute. Bang Kores jangan bertanya dulu, nanti ada sesi TikTokan 40 menit ini menanggapi dari round 1 sampai 3 tadi Bang Kores. Oh ya udah kita tanggapi ya round 1 dari sampai 3 ya udah ya. Jadi gua nggak akan pakai kata kenapa. Inilah yang menjadikan gua itu ngapain orang masuk Kristen ya? Tuhannya aja nggak kuat disalib. 3 jam aja udah mati dia. Ngapain? Ngapain lu masuk Kristen? Kan gitu. Tuhannya aja lebih lemah dari kalian wahai segolongan manusia. Kores aja bisa berani menjamin gua itu lebih dari 3 hari kalau disalib gitu. Apalagi dipaku cuma di tangan sama di kaki doang ya. Elah. Gitu doang. Oh tapi kan Yesus ditombak di Yohanes 19 kan Yesus ditombak. Jangan bawa-bawa tombak ya. Jangan bawa-bawa tombak. Itu Yesus ditombak. Posisinya Yesus udah mati. Jadi tombak tidak menyelamatkanmu. Yesus ditombak posisinya udah mati kan gitu. Itulah yang gue tanya ngapain gitu. 3 jam doang udah meninggal terus dituhankan gitu. Nah itu yang nggak dijawab oleh Aderion. Aderion malah menguatkan gua. Lalu kemudian ini nanti berhubungan sama yang Gurunda bawakan, yaitu mengenai bahwa Yesus itu matinya diracun. Gitu. Yesus matinya diracun, di mana datanya? Aman, datanya gampang. Nah kita buka di Christianity.com, wes bahasa Inggris gitu. Kenapa? Karena orang Kristen Indonesia tukang bohong. Takia Korintus mulu kerjaannya. Christianity.com dikatakan di sini gall in the Bible ya, gall in the Bible. Jadi there they offer Jesus wine to drink mixed with gall, but after tasting it he refused to drink it. Nah, itu di Matthew 27 nomor 34 ya. Ini kata gall ini nanti diterjemahkannya empedu dia. Kan aneh ya, empedu gitu kan. Padahal ini racun, Bre. Nggak percaya. Nah, di sini. Kita lihat di mana dia? Nah, di sini. In various instances, gall describes hemlock. Apa itu hemlock? A poisonous herb. Nah, nggak bisa bahasa Inggris. Oke, gue terjemahkan. Ini gue copy dulu. Nah, kita translate ya. Hah? Ya itu dia, gue juga bingung. Bahasa Inggris gue lemah. Islam yang paling bagus. Lanjut Bang. Gue nggak ngerti. Dilanjut dulu Bang. Kenapa Roh Kudus itu tidak mengaruniakan kalian berbahasa banyak bangsa gitu? Gue bingungnya di situ. Lanjut Bang. Nah di sini ya, mana tadi itu? In various instances tuh mana? Susah banget gue mau nerjemahin ini doang juga. Gue copy ini. Mau nerjemahin buat teman-teman kamu kali. Kalau gue ngerti. Berbagai contoh empedu di sini nih, gal yang disebut empedu ini menggambarkan hemlock. Apa itu hemlock? Ramuan beracun. Dar, selamat datang di kebenaran, Yesus lu diracun. Matius 27 nomor 34. Gitu, Bre. Jadi ini berkaitan sama Gurunda, dan inilah jawaban yang benar ketika ditanya kenapa Yesus 3 jam doang udah mati di kayu salib gitu. Bangkitnya di goa dia. Padahal goa dalam 2 Petrus 2 nomor 4 itu tempatnya setan-setan gitu. Ini yang bangkitin Yesus setan atau Tuhan sebenarnya. Gitu ya. Izin bang. Nah, jadi gini bang. Apalagi sih anjing buat ini waktu Nanti siapa sih? ditanggapinya Bang Ade, nanti ditanggapinya ada waktunya 10 menit buat kekristenan. Dilanjut dulu Bang Kores. Iya gitu, Matius 27:34 ya, gal itu racun, diracun itu. Kenapa itu cuma 3 jam? Itu Gurunda yang bisa aku sampaikan. Silahkan Gurunda dilanjutkan. Silakan Gurunda. Dibuka mute-nya Gurunda. Ya, terkait dengan pertanyaan saya, yang kemudian saudara mencoba untuk melarikan kemana-mana kan. Ini masalah kematiannya Yesus kan. Kematian Yesus, bahwa dia adalah manusia 100% mengalami kematian. Yang menjadi pertanyaan itu adalah siapa yang mencabut nyawanya sampai dia menjadi mayat? Kan itu yang dipermasalahkan. Itu yang dipermasalahkan bukan?
Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya dia telah didengarkan. Artinya Yesus itu berdoa supaya dia tidak mati, supaya tidak mengalami maut. Faktanya Yesus mengalami maut. Dia itu mayat. Maria kemudian pagi-pagi mencari, pagi minggu itu dia ke makamnya, dia tidak menemukan mayatnya. Coba, artinya terlepasnya ruh Yesus dari jasad, itulah kematian. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang mencabut rohnya? Kalau saudara mengatakan tidak ada yang mencabut rohnya, faktanya dia berdoa agar dia diselamatkan dari maut. Artinya diselamatkan dari kematian. Kalau diselamatkan dari kematian, berarti ada kondisi yang Yesus akan alami, dicabutnya roh dari dirinya sendiri. Itu fakta kan di dalam kitab saudara. Bagaimana kemudian Yesus ini mati, minum kemudian racun, lalu dikatakan telah selesai, maka matilah dia. Mati dia. Mati. Nah pertanyaannya, siapa yang mencabut nyawanya? Yang mengeluarkan ruh Yesus dari tubuh kemanusiaan Yesus itu siapa? Sementara kan terjadi penyaliban. Adanya manusia anak Maria yang digantung di atas tiang. Itu untuk apa dia digantung? Ya untuk dimatikan. Supaya dia itu menjadi mayat. Maka pertanyaannya, siapa yang mencabut roh Yesus? Jangan katakan tidak ada yang mencabut rohnya. Kenapa? Karena ada hakikat yang mematikan. Di dalam 1 Samuel 2 nomor 6, Ulangan 32-39 yang saya bacakan tadi, bahwasanya pencipta alam semesta itu mematikan dan menghidupkan. Lalu Yesus ini dihidupkan dan dimatikan. Dia mati di dalam agama kalian. Tujuan dia mati nebus dosa-dosa kalian. Nah, apakah pertanyaannya kemudian, siapa yang mencabut? Tuhan kau itu punya roh, Tuhan kamu itu punya nyawa. Kalau Anda tadi membaca di mana itu? Di Yohanes 10:17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberi nyawaku. Sebenarnya terjemahannya itu bukan nyawa di situ. Diriku. Diriku yang dimaksud di situ. Atau dirinya sendiri. Ya, kata psukece. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan bahwa nyawa dalam bahasa Yunani itu apa? Nyawa dalam bahasanya itu zoe. Nah sekarang permasalahannya, kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mencabut nyawanya kecuali dia sendiri dan menerimanya kembali, faktanya dia mati kan? Iya kan? Sampai di dalam Lukas 24. Betul bang, betul. Lukas 24 nomor 37. Muridnya takut karena mengira melihat hantu. Kenapa? Ya dia kan tadinya sudah mati katanya. Berarti dia sudah meninggalkan jasadnya. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mengeluarkan roh Yesus dari jasad Yesus? Alias siapa yang mencabut nyawanya? Coba. Silakan Dinda Kore, silakan. Bang Juma, Ampedu Gurunda. Pak Ade nanti ada 10 menit. Silakan Dinda Kore, silakan. Ya, sip. Ya, ini aku gini doang. Pak Ade di mute dulu. Ya, jadi dialog di sini sudah memperlihatkan ya bagaimana keimanan kawan-kawan Kristen sudah ada revisi kembali, di mana Edwin mengakui tidak ada orang Kristen satupun yang percaya Yesus Tuhan sudah ada di sorga. Lalu kemudian bahwa penyaliban Yesus hanya 3 jam itu karena racun, dan juga Nabi Isa dan Yesus itu sama menurut Edwin Huta Barat. Nah ini mohon menjadi bahan pemikiran kawan-kawan ya, mohon menjadi bahan pemikiran. Ketika lu membaca sebuah literasi agama, ketika lu menggunakan kebencian, maka yang lu dapatkan bukanlah ilmu gitu, tapi sebuah pembubukan yang akan dilakukan oleh Gurunda dan Kores. Tapi ketika lu mencintai sesosok manusia,
Yang ada dimanapun itu kitab suci, maka lu akan menemukan kebenaran di sana gitu. Kami di sini hanya ingin memberikan kalian pengetahuan bahwasanya Yesus ini orang baik yang dihargai bangsanya di masa itu gitu. Namun dia terkena fitnah gitu kan, sampai dia merasakan kematian yang mengerikan dan mohon maaf, matinya itu diracun gitu. Dia mati diracun, lalu kemudian matinya di kayu salib gitu kan. Tapi kemudian dibilang bangkit gitu. Tapi bangkitnya bukan di kayu salib, bangkitnya di goa. Nah, ini yang membuat apa ya? Membuat kawan-kawan Kristen jadi makin kebingungan ke sini, sehingga benarlah apa yang difirmankan Al-Qur'an gitu. Sesungguhnya mereka sama sekali tidak mengetahui mengenai apa yang terjadi dengan Nabi Isa alaihissalam gitu. Karena apa? Matinya diracun, di kayu salib, terus katanya bangkit, tapi bangkitnya di goa gitu. Harusnya kalau mau dibilang bangkit, bangkitnya di kayu salib juga. Kan gitu. Ini yang dari tadi dihindari oleh kawan-kawan Kristen, Edwin Huta Barat, Aderion Huta Barat gitu. Nggak bisa dia menjawab gitu. Oh iya ya, kenapa ya kok bangkitnya di goa ya? Oh iya ya, kenapa ya kok disalibnya cuma 3 jam ya? Oh iya ya, kenapa ya kok disalib kayak begitu doang? Kita bisa melebihi Tuhan kita sendiri? Kayak gitu. Kekristenan ya, sebelum ke sesi terakhir TikTok. Silakan dari kekristenan. Buka mute-nya, Bang Ade atau Bang Yabas. Lanjut, Pak. Oh ya, oke. Pertama yang mau aku sampaikan mumpung masih hot ya tentang empedu tadi ya. Memang kata empedu itu hanya muncul di dalam Septuaginta ya, Mazmur 68 ayat 22. Septuaginta ya. Ini apa artinya ini? Solos. Ini artinya adalah kalau kita buka ini adalah empedu. Jadi jangan di framing lagi. Bentar. Saya pindahin dulu. Dia. Nah. Kok nggak bisa scroll? Nah, ini ya. Gal atau gallbladder. Emang itu artinya sama, empedu. Kalau Anda baca Masoret ya nggak nyambung. Mana tadi cocok logi doang. Nah, terus jangan framing. Saya tidak pernah mengatakan orang Kristen itu belum masuk surga terus titik. Orang Kristen semua di Firdaus. Muhammad enggak ya, karena memang nggak ada dalilnya. Kalau main dalil-dalilan, Muhammad itu masuk ke neraka. Dalilnya mana? Surat 19 ayat 71. Tidak seorang pun dari antara kalian yang tidak mendatangi neraka itu. Karena itu adalah suatu ketetapan bagi kalian. Jadi orang Kristen yang nggak masuk neraka. Orang di Firdaus kok tadi, jangan dipelintir ya ini ya. Terus apa lagi tadi? Oh ya, dia bilang Ibnu Katsir tadi itu Nasrani sama Kristen. Saya justru paralelisasi ya. Karena poin saya di sini, saya mau menjelaskan kematian Baginda setelah apa yang saya analisa. Kejadiannya ya, saya buka data deh. Oke. Ternyata pada tanggal 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah ada orang Nasrani Najran. Ya katakanlah ya, Nasrani ini bukan Kristen seperti kata si Calvin Jasirah yang sering minta uang internet sama saya. Nasrani Najran. Nabi Muhammad melakukan mubahalah kepada orang Nasrani Najran tadi yang katanya menurut Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq dan segala macam tetek bengeknya itu mati 3 jam 3 hari, ada yang bilang cuma selama 7 jam ya. Mereka melakukan mubahalah pada tanggal 24 Zulhijjah. Oke? 24 Zulhijjah. Kita kunci dulu. Nah, kita lihat dulu. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang mubahalah ya. Mubahalah. Nah, ini dia. Oke. Konsekuensi sumpah mubahalah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kisahnya menurut hadis Sahih Bukhari atau bukunya yang namanya Fathul Bari, orang pihak yang bermubahalah dan ternyata dialah yang salah, maka tak akan melewati masa hidupnya dari setahun terhitung dari pelaksanaan mubahalah. Pelaksanaan mubahalah tadi tanggal berapa teman-teman? 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Oke? Nah, kita lihat. Nabi Muhammad meninggal tahun berapa? Kok gambarnya gini?
Nabi Muhammad meninggal di tahun, sorry sebentar, saya ini dulu. Kok menghilang nih? Oh, kita hitung aja dulu ini ya. Kita hitung ya. Nabi Muhammad itu meninggal di tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah tahun berapa? Tahun 632. Nih. Oke. Meninggalnya usia 63 tahun, hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Oke, tadi meninggalnya mubahalanya 24 Zulhijjah. Meninggalnya 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Coba kita hitung ya. Nah, ini ada tahun-tahun Islam ya. Nah, tahun 1 Muharram. Nah, kita hitung dari tanggal 24 Zulhijjah. Oke. Zulhijjah. Bentar. Tunggu ya. Tanggal 24 Zulhijjah hingga tanggal 12 Rabiul Awal itu berapa bulan? Coba Kores hitung. Jatuhnya itu adalah 10 bulan lebih 12 hari. Artinya itu memenuhi syarat bagaimana Nabi Muhammad itu kena mubahalah oleh sumpahnya sendiri terhadap orang-orang yang tadi Anda sebut Nasrani, yang dimana orang-orang Nasrani itu tadi mengatakan Isa mati 3 hari. Mestinya yang mati itu orang-orang Nasrani tadi, bukan Nabi Muhammad. Dan lucunya Nabi Muhammad tadi Anda bilang itu dikafani. Nah, ini saya buka lagi datanya. Buka data di dalam Sirah Nabawiyah. Ya, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang dikatain sama Zuma tadi, tapi Zuma nggak punya datanya salah melulu. Ternyata Nabi Muhammad di sini dikatakan pertama, mereka memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melepas pakaian beliau, menyiramkan air ke atas pakaian beliau dan menggosok beliau dengan menggosok pakaian beliau. Jadi saat dimandikan bajunya nggak dilepas, coy. Kenapa? Ya tentu karena sudah membusuk. Ini udah hari keberapa? Sudah mau dikebumikan, hari ketiga. Dan setelah jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dimandikan, beliau dikafani dengan 3 kain. Ingat, kain apa? Bukan kain putih. 2 kain produk Suhari, ini warnanya pink. Kalau Anda cek ya, ini warnanya pink. Dan satunya burdah yang dihiasi dengan katun yang dilipat. Burdah ini apa? Burdah ini motif kembang-kembang atau juga polkadot. Ada pink, ada juga polkadot. Bahkan waktu itu Nabi Muhammad pakai baju apa? Kita buka di sini ya. Sahabat yang terakhir kali menyentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, halaman 657. Nabi Muhammad pakai baju apa? Rasulullah, ini kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian persegi panjang berwarna hitam ketika sakit beliau semakin parah. Loh, pakaiannya tadi yang dimandikan beserta bajunya itu warna hitam, coy. Ya. Dan baru dikubur itu tengah malam Selasa. Jatuhnya adalah Rabu nih. Rabu hari ketiga. Dan dipastikan tadi kondisinya sudah kurang baik ya, makanya saat dimandikan itu tanpa melepas baju beliau. Dan yang kemudian pada saat habis dikubur ya, bahkan di sini dikatakan kaum muslimin saat Nabi dikubur ya, orang-orang muslim itu sama seperti kambing yang tertimpa hujan. Ya, mana kambing tertimpa hujan. Lanjut dulu, Pra. Nanti kemakan waktu. Lanjut. Monitor, Pra. Kalau nggak aku lanjut. Pra, lanjut. Terguncang dia sama data gua. Lanjut aja Metatron. Wah, bermasalah, Pra. Oke, kau lanjut sedikit ya. Oke, kau lanjut sedikit nih. Ibnu Ishaq berkata setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin mendapat musibah besar karena kewafatan beliau. Aisyah radhiyallahu anha seperti dikatakan kepadaku berkata, ketika Rasulullah SAW wafat, orang-orang Arab menjadi apa baca, Pra?
murtad, ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menduga dapat berkuasa kembali, kemunafikan terlihat dengan jelas, dan kaum muslimin menjadi seperti sekawanan kambing yang kehujanan di malam yang gelap gulita karena kehilangan nabi mereka. Sedih sekali. Silakan lanjut. Ini ada di halaman 658 Sirah Nabawiyah buku 2. Lanjut, Pak. Lanjut. Teman-teman Islam tangkapin lah. Silakan. Loh, ini masih ada waktu, coy. Waktu. Ini udah, kita lanjut ke sesi TikTokan kalau misalkan ini udah. Bentar dong. Aku dari tadi mic-ku nggak bermasalah, Pras. Dari tadi mic-ku aku nggak dengar mic-mu. Oke, aku lanjut lagi ya. Emang parah data kores tuh emang ya. Mumpung masih ada 2 menit ya. Waktunya silakan lanjut. Jadi dikatakan di sini tadi seperti sekawanan kambing yang ditimpa hujan di malam yang gelap gulita karena kehilangan nabi mereka. Kemudian Allah mengumpulkan mereka melalui Abu Bakar ya. Entah diapain Abu Bakar ya. Ini parahnya tadi tidak dimandikan. Ini tadi nggak dijawab. Bahkan tadi Zuma itu berkali-kali tidak membantah bahwa nabinya dikubur hari ketiga. Dan dia 2 kali salah kasih hadis, teman-teman. Ya. Ini anak buahnya hanya bisa framing si Peraistar. Bukannya menjawab dengan benar. Yesus tadi dikatakan 3 jam. Jelas di dalam Keluaran 12 ayat, sebentar. Keluaran 12 ayat 6. Oke, kita ambil. Tentang perayaan Paskah. Kenapa 3 jam? Di sini dikatakan, kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Karena hari di dalam budaya tradisi Israel itu dimulai pada waktu senja. Maka ini sebabnya Yesus menyerahkan nyawanya sebelum pergantian hari. Ya, sebelum pergantian hari. Jam 3 dia menyerahkan nyawanya. Itu yang kami selalu peringati dalam sholat kami di gereja ortodoks untuk memperingati Yesus menyerahkan nyawanya sehingga dia bisa masuk ke dalam dunia orang mati. Di mana dalilnya? Tolong di-pause sebentar, saya buka datanya. 1 Petrus 3 1 Petrus 3 ayat 18. Oke, tadi ditanya sama si Simpe Nur Alim, mengatakan, siapa yang ambil nyawanya? Nah ini loh. Karena firman itu adalah roh, dikatakan, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Makanya saya bilang, keilahian Yesus tidak akan bisa mati. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Ya, apakah rohnya itu berbeda dengan kemanusiaannya? Ya, dalam firman dan manusia jelas berbeda karena Yesus datang mengambil rupa sebagai seorang manusia. Inilah yang kalian nggak punya, makanya kalian tidak akan bisa diselamatkan kalau tidak percaya dengan Yesus. Ya, baik, waktunya sudah habis. Sebelum ke tema terakhir TikTok. Saudara, saya teringat kisah ketika Yesus mengutus para muridnya untuk memberitakan Injil. Dia tidak menjanjikan perjalanan yang mudah. Yesus berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat 16. Kata-kata ini menggambarkan situasi yang penuh risiko dan tantangan yang pasti dihadapi dalam menyampaikan kebenaran. Dalam masyarakat kita yang penuh dengan berbagai pandangan dan budaya yang beragam, memberitakan kebenaran Injil seringkali dihadapkan dengan tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh orang Kristen. Pertama, tantangan ketidakpercayaan dan skeptisisme. Saat ini, banyak orang skeptis terhadap agama, terutama karena adanya banyak informasi yang mudah diakses dan pendapat yang menolak atau meragukan kebenaran Alkitab. Mereka mungkin mempertanyakan dasar iman Kristen, bahkan menganggapnya usang atau tidak relevan. Dalam menghadapi tantangan ini, kita diingatkan untuk selalu siap memberi pertanggungjawaban dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 15. Kedua, tekanan sosial dan budaya. Dunia modern cenderung menilai kebenaran secara relatif, dan seringkali menolak standar moral absolut. Prinsip hidup, mengikuti arus, atau hidup sesuai dengan keinginan sendiri, membuat pesan Injil yang menuntut pertobatan dan perubahan hidup sulit diterima. Rasul Paulus mengingatkan kita agar tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan mengalami pembaruan budi kita, Roma 12 ayat 2, sehingga kita mampu memberitakan kebenaran dengan berani. Ketiga,
persekusi dan penolakan. Dari masa ke masa, memberitakan Injil seringkali membawa konsekuensi yang tidak mudah, seperti penolakan bahkan penganiayaan. Di beberapa tempat, orang percaya mungkin mengalami persekusi fisik atau mental karena imannya. Yesus mengingatkan bahwa, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Yohanes 15 ayat 18. Dengan kata lain, penolakan terhadap pesan kita bukanlah penolakan terhadap kita secara pribadi, tetapi terhadap Kristus yang kita beritakan. Keempat, tantangan dari dalam diri sendiri. Memberitakan Injil juga menuntut integritas hidup kita sebagai saksi Kristus. Kita harus menjadi teladan, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hidup kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka, 2 Korintus 3 ayat 2-3, yang bisa dibaca oleh orang-orang di sekitar kita. Mengatasi kelemahan dan ketakutan pribadi, serta bertekun dalam doa, adalah langkah penting dalam menghadapi tantangan ini. Kelima, tantangan menjawab isu-isu kontemporer dengan kasih dan kebenaran dalam dunia yang semakin kompleks. Isu-isu seperti pernikahan, identitas, dan keadilan sering menjadi topik yang sensitif. Sementara kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran, kita juga harus melakukannya dengan kasih, sebagaimana Kristus mengasihi dunia. Kasih dalam kebenaran itulah yang akan menunjukkan bahwa Injil adalah kabar baik. Pertanyaannya bagi kita, apakah saya sudah siap menghadapi tantangan dalam memberitakan kebenaran? Bagaimana saya dapat memberitakan kebenaran dengan kasih dan bijaksana? Apakah hidup saya sudah mencerminkan kebenaran yang saya beritakan? Kiranya Tuhan memperlengkapi kita semua dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam pelayanan ini. Salam murid Kristus.